Shalom FLC Family, puji Tuhan dan Happy Sunday. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara pada hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan pada hari ini. Dan tanpa kita sadari bahwa hari ini menjadi hari Minggu yang terakhir di bulan Mei tahun 2022. Puji Tuhan, saya percaya kita semua bisa merasakan kebaikan Tuhan, perlindungan yang nyata, bahkan penyertaannya dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita boleh ada hari ini, kita boleh beribadah kembali hari ini. Oleh sebab itu, mari jangan berhenti beribadah. Bahkan biarlah kekuatan saudara di dalam antusias untuk memberikan waktu yang terbaik pada saat saudara beribadah itu terus menyenangkan Tuhan. Bahkan mari kita berikan yang terbaik melalui setiap apa yang bisa kita berikan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Karena memang hanya Dialah yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom FLC, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Mari yang bersuka cita kita memuji Tuhan bersama, come on. Yuk boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama, sing it.
awesome, you're wonderful, Lord. How great you are, how great you are. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di tempat ini Tuhan, kami datang untuk lebih lagi mau menyembah, memuji, menaikkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk merasakan lawatan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu bertahta atas setiap pujian penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami yang ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu nyata, urapan-Mu dahsyat atas kehidupan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Mari saudara, saat ini saya mau ajak kita semua untuk sama-sama kita mau berterima kasih sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kedahsyatan-Mu layak kami agungkan dan tinggikan Tuhan. Mari saudara, sama-sama angkat suaramu sama Tuhan. Katakan kami merindukan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Ya Bapa-Ku rindu lihat kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Roh Kudus ku rindu lihat urapan-Mu mengalir ke atas kami. Penuhilah, penuhi dengan air-Mu. Jamahlah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus sampai kami dipenuhi sama-sama nyatakan sama Tuhan. Ya Bapa-Ku rindu lihat kuasa-Mu. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Terjadi di tempat ini. Kudus ku rindu urapan-Mu mengalir ke atas kami.
kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau hadir melawat kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penuhilah, penuhi dengan air-Mu. Jamahlah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus sampai kami dipenuhi Kamu. Mari sama-sama nyatakan, penuhi kami Tuhan. Penuhilah, penuhi. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Memang hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Tuhan, Engkaulah satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan yang hidup, yang begitu peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setiamu yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan hari ini. Dan saat ini kami datang, bahkan menyatukan hati kami Tuhan, untuk membawa setiap pokok-pokok doa dari setiap anak-anak-Mu melalui apa yang akan kami naikkan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa agar hasil pemeriksaan paru-paru bisa baik, dan bahkan rencana untuk menjalankan beberapa pemeriksaan juga boleh berjalan lancar. Tuhan, campur tangan menyertai. Setiap alat-alat yang dipakai dikuduskan. Tangan-tangan dokter yang bekerja, tangan-tangan perawat yang bekerja dikuduskan. Tuhan, campur tangan. Biar anak-Mu tetap mengarahkan hatinya kepadamu dan memberikan porsi yang terbanyak untuk Kau yang bekerja melalui setiap apa yang sedang menjadi kerinduannya. Sehingga paru-parunya boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Pemeriksaannya juga boleh berjalan dengan lancar di dalam campur tangan-Mu. Kami berdoa untuk anak-Mu yang sedang mengalami sakit hipertiroid saat ini. Tuhan yang terus beracara, Tuhan yang terus bekerja. Sehingga nggak ada yang mustahil Tuhan bagimu Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu sehingga hipertiroid ini boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan juga kami berdoa untuk anak-Mu yang rindu untuk sebuah pekerjaan baru. Tuhan, campur tangan. Apapun yang sudah diusahakan menjadi bagian dia. Tapi biarlah Kau yang terus bekerja melalui setiap hati yang tetap melekat kepadamu. Hati yang tetap berharap kepadamu. Sehingga Kau juga memberikan tempat di mana dia boleh bekerja. Yang terbaik yang Kau berikan Tuhan. Dan dimanapun dia bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk
keharmonisan keluarga yang sebuah keluarga rindukan. Tuhan campur tangan menyertai. Engkau yang berdaulat atas kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah kasih-Mu dinyatakan, bahkan terus tali kasih-Mu semakin dikuatkan dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang menjadi keluarga yang menyenangkan Engkau. Bahkan Engkau yang bekerja, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Sehingga keluarga ini boleh menginspirasi lingkungan sekitar. Menjadi keluarga yang Engkau yang bekerja. Keluarga yang diberkati, bahkan keluarga yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja, juga bangsa dan negara. Terima kasih untuk gereja di mana kami boleh melayani Engkau. Tuhan terus campur tangan menyertai, Tuhan terus bekerja, beracara. Bahkan kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini, Tuhan yang berdaulat atas negara ini, Tuhan yang berdaulat atas setiap tatanan pemerintahan. Tuhan campur tangan menyertai. Hati mereka biarlah ada kuasa-Mu yang bekerja, sehingga mereka memberikan yang terbaik melalui setiap kepemimpinan yang mereka miliki Tuhan, untuk memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri, bahkan para pejabat yang Kau percayakan Tuhan untuk memerintah bangsa ini, Tuhan campur tangan menyertai. Kami memperkatakan berkat atas Indonesia, bahkan kami memperkatakan damai atas Indonesia. Indonesia untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkarya. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang menyenangkan Engkau, di mana kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa-doa yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Tuhan campur tangan menyertai. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan juga dalam kesempatan ini tentunya ada praise report yang ingin kami sampaikan. Seorang anak Tuhan yang rindu lulus untuk tes IELTS-nya. Dan hari ini dia dinyatakan lulus. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Biarlah hanya Dia ditinggikan, Dia diagungkan. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan anak-anak-Mu yang boleh dijawab doa-doanya. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan waktu yang terbaik, bahkan pendengaran saudara. Minta Tuhan hikmat. Minta Tuhan urapan yang baru. Sehingga pada saat saudara mendengar firman, tidak hanya mendengar, tapi boleh menjadi perenungan dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya ada kerinduan Tuhan yang dinyatakan untuk kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada, kuasanya tidak dibatasi. Yang penting saudara tidak membatasi kuasa itu sendiri untuk bekerja penuh dalam kehidupan saudara. Biarlah melalui firman kebenaran pada hari ini yang saudara dengar, saudara semakin dikuatkan dan Tuhan semakin dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Dan saat ini kami semua mau belajar lagi tentang kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu biarlah bekerja dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu ini bisa menjadi benih yang baik, benih yang nantinya bertumbuh dan bisa berbuah dalam setiap kehidupan kami umat yang percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Halo semuanya, apa kabar kita hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa lagi kembali di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kebenaran firman di saat ini. Dan saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan juga oleh Pastor Joshua Supit. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala kita, Sister Alena, yang sudah memberikan kesempatan lagi untuk saya bisa berbagi di hari ini. Nah, sepanjang bulan ini, jika kita mengikuti dari awal bulan Mei, gereja kita Forward Living Church bicara tentang sebuah tema, yaitu bicara tentang komitmen. Dan hari ini adalah minggu yang terakhir. Ya, kita bicara sebuah tema yang bicara tentang komitmen. Kalau kita mendengar sebuah
kata komitmen, sebenarnya bagi saya ini kata yang kurang enak dijadikan tema bahan khotbah ya. Karena berbeda halnya jika kita bicara tentang mujizat ya, atau merdeka dalam keuangan, atau kita bicara tentang bagaimana untuk bisa sukses dalam kehidupan, merdeka dalam finansial, dan lain-lain sebagainya. Itu akan lebih menarik mungkin ya, untuk orang-orang bisa menunggu, wah bagus nih, apa nih yang akan disampaikan nih, nunggu. Tapi kalau bicara tentang komitmen, kita kayak udah mundur duluan karena udah mikir, waduh ini udah pasti ada sesuatu yang harus kita korbanin, ada beban yang harus kita korbankan ketika kita bicara komitmen. Ada sebuah beban di hidup kita untuk sesuatu. Saya ingat dulu saya pelayanan di waktu saya masih kuliah. Di awal saya bertobat melayani Tuhan. Di pelayanan kampus saya begitu bergairah melayani. Apapun saya kerjain, mau angkat alat musik, mau main musik, mau disuruh apa aja. Sampai ada kegiatan-kegiatan kampus, kerohanian kampus, mau jualan door to door, kita jalanin. Karena kita begitu semangat melayani Tuhan. Kita begitu bergairah di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Namun ada satu momen saya merasa bahwa kok saya mentok gitu. Saya nggak tahu, kayak udah kehilangan kenikmatan lagi dalam setiap pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang saya lakukan di kampus. Nah di situ, di momen itu, akhirnya saya kehilangan fokus. Dan ada beberapa area yang harus mungkin membutuhkan kehadiran tanggung jawab saya, akhirnya mungkin saya tinggalkan, dan karena saya kehilangan esensi dari setiap pelayanan yang saya lakukan. Nah, kenapa banyak orang gagal dalam berkomitmen, bahkan dalam kehidupan rumah tangga? Mengapa banyak rumah tangga yang gagal dalam berkomitmen? Sebenarnya bukan karena kita tidak mampu melakukan, bukan karena kita tidak sanggup menjalani, tapi karena kita salah memahami arti, nilai, dan tujuan dari komitmen itu sendiri. Sehingga kita hidup melayani tapi bersifat egosentris. Atau kita fokus pelayanan kita berfokus pada diri kita sendiri. Fokus kehidupan kita fokuskan hanya untuk diri kita sendiri. Sehingga kita lupa bahwa tujuan dari setiap kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Bahkan di firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 2, firman Tuhan katakan apa? Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak waktunya. Jadi kita semua orang-orang yang percaya, untuk kita bisa hidup berkomitmen, maka kita harus siap sedia. Kapan aja waktunya, kita harus beritakan firman. Fokus yang melenceng atau fokus yang lemah, yang bisa berubah-ubah arah, akan membuat kita gagal dalam mencapai tujuan. Nah, ini yang penting buat kita. Untuk kita mulai berfokus kepada Tuhan. Jika mulai melenceng, jika mungkin kita melayani hari ini udah mulai melenceng, udah mulai nggak fokus, udah mulai ogah-ogahan, maka kita harus lihat lagi mengapa kita mengambil bagian penting ini. Karena komitmen tidak hanya butuh keahlian, kemampuan seperti yang saya katakan tadi untuk bisa melakukan sesuatu, tapi untuk komitmen perlu adanya konsistensi dalam perilaku atau tindakan yang berfokus kepada Tuhan tentunya. Beberapa minggu yang lalu kami beberapa orang ya, staf kantor, kita mengadakan perjalanan ke Jogja, saudara. Nah ini perjalanan pertama saya sebenarnya. Perjalanan jarak jauh ya, menggunakan mobil. Dan sepanjang perjalanan ke Jogja, ada banyak tempat yang sebenarnya yang kita lewati, yang mungkin bisa lebih bagus, yang mungkin bisa lebih baik, mungkin punya tempat-tempat yang lebih keren dari Jogja,
Ya, mungkin makanannya bisa lebih enak dari makanan yang ada di Jogja. Tapi karena kita sudah memutuskan untuk kita harus ke Jogja, mau berapa lama, mau kita secapek apapun, kita akan terus bergerak untuk kita bisa sampai ke Jogja. Dan puji Tuhan kita bisa tiba dengan selamat dan juga kembali dengan selamat. Nah, ini sebuah hal yang sederhana dalam kita menjalani komitmen kehidupan kita. Bahwa untuk menjalani komitmen kita perlu fokus. Kita perlu fokus pada tujuan kita. Mungkin dalam setiap kehidupan kita banyak area yang bisa membuat kita atau mengalihkan kita dari tujuan kita yang kita ambil dengan Tuhan. Banyak hal-hal yang bisa mengalihkan kita, keinginan-keinginan dunia, hal-hal yang menawarkan kita untuk kita bisa jauh dari Tuhan, melepaskan setiap komitmen kita. Tapi kita percaya ketika kita punya dasar yang benar, ketika kita punya nilai-nilai yang benar, tahu arti mengapa saya harus berkomitmen dalam Tuhan, maka kita tidak akan mudah terpengaruh dengan apapun yang datang di kehidupan kita. Karena fokus kita hanya kepada Tuhan. Karena itu kita bersyukur tentunya hari ini Tuhan yang besar, Dia yang selalu mengasihi kehidupan kita, dan tentunya Tuhan juga punya cara untuk selalu mengajar dan mengubah kehidupan kita. Dan hari ini satu hal yang perlu kita pegang dalam setiap kehidupan kita untuk kita bisa berkomitmen adalah kita perlu mengubah fokus hidup kita. Katakan, kita perlu mengubah fokus hidup kita. Di Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan ini bukan hanya sekedar mengingatkan kita, tapi ini adalah komitmen dalam mengimani apa yang kita percaya. Firman Tuhan katakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Firman Tuhan bilang, jangan cepat putus asa, jangan cepat patah semangat, jangan mudah kecewa dalam hidup ini. Karena firman Tuhan ingin mengingatkan dan menegaskan kita kembali hari ini. Untuk hidup kita bukan fokus pada diri kita, tapi hiduplah saling tolong-menolong, saling menguatkan antara keluarga seiman. Nah, kalau kita mudah kecewa, kalau kita mudah menyerah, bagaimana kita bisa saling tolong-menolong? Karena itu kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita harus hidup. Fokus hidup kita kepada Tuhan. Ubah fokus hidup kita. Dan jangan pernah jemu untuk berbuat baik di dalam Tuhan. Nah, di tengah dunia yang penuh penderitaan, tentunya bahkan tantangan yang kita alami hari-hari ini, nggak mudah sih untuk kita melihat banyak perbuatan baik terjadi. Apalagi berbuat baik secara aktif, konsisten, berdampak, sesuai dengan karakter Kristus. Mungkin hari-hari ini sangat sulit kita temukan. Kita banyak tergoda ya, dengan hal-hal yang membuat kita akhirnya bersungut-sungut. Bahkan kehilangan gairah di dalam Tuhan. Karena itu saya ingatkan di hari ini untuk menjadi Kristen bukan hanya sekedar menikmati kebaikan Tuhan. Jika kita mengaku diri kita orang Kristen, kita bukan hanya sekedar menyandang status anak Tuhan. Tapi hidup kita di dalam Tuhan harus produktif untuk Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang nyata. Tiba-tiba ada SMS gitu ya. Aduh, kok sorry nggak bisa pelayanan nih. Kenapa? Aduh, lagi capek banget. Aduh, di kantor lagi hektik banget. Aduh, bos nih lagi ngeselin. Jadi saya nggak bisa fokus melayani. Aduh, saya tuh nggak bisa melayani sama si itu tuh. Aduh, gue nggak bisa melayani sama si dia. Gue kesel sama dia, nggak bisa. Atau kenapa nggak ke gereja gitu. Aduh, sorry pendeta, sorry pastor.
di toko ini lagi rame-ramenya kalau hari Minggu. Jadi nggak bisa saya waktu untuk ke gereja, udah online aja ya Pastor, sama aja kok ibadah. Tapi dia juga nggak ibadah gitu, online-nya juga enggak gitu. Nah ini yang sering kali mengubah fokus kita, akhirnya kita kehilangan komitmen di dalam Tuhan. Nah Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang bertekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yesus Kristus sudah lebih dahulu berkorban buat kita. Dia sudah lebih dahulu membuat komitmen. Rasul Paulus juga mengalami bagaimana ketidaknyamanan dia dalam menjalankan setiap pelayanannya. Bahkan kalau kita baca di kitab 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, di sana Rasul Paulus menceritakan bagaimana dia ditindas namun kami tidak terjepit. Kami habis akal namun kami tidak putus asa. Ya, kami benar dianiaya, tapi kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah ciri orang-orang yang konsisten di dalam menjalani iman percayanya. Nah saudara, komitmen sekali lagi butuh yang namanya fokus. Butuh yang namanya motivasi yang benar. Sehingga setiap apapun yang kita jalani, kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mau ada terobosan dalam iman, dalam kehidupan kita, maka kita harus mulai bisa berkomitmen untuk hidup dalam perbuatan yang baik. 2 Tesalonika 3 ayat 13 firman Tuhan, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah kita percaya ketika kita bisa melakukan setiap hal yang baik, kita berkomitmen melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan menuai hal-hal yang baik juga dari Tuhan. Jadi Tuhan mau arah kehidupan kita harus spesifik, harus konkret, dan punya tujuan yang jelas. Di Yohanes 12 ayat 26 firman Tuhan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah ini penawaran yang Tuhan buat dengan kita. Kalau kita mau bertekun, maka kita harus menerima agreement. Kita harus membuat agreement dengan Tuhan. Kesepakatan. Karena komitmen bicara tentang kesepakatan. Komitmen bicara tentang keputusan untuk kita mengambil bagian dalam satu hal di kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini menegaskan lagi pada kita bahwa kalau kita mau mengikut Tuhan, maka dimanapun aku berada, dimanapun Tuhan kita berada, di situ pun pelayanannya harus disampaikan. Nah hari ini saudara-saudara, marilah kita bertekun dalam setiap pekerjaan Tuhan. Marilah kita mulai hidup dalam setiap perbuatan baik. Jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan arah dan tujuan kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Selama kita melakukan komitmen, selama kita bisa hidup dalam komitmen dengan Tuhan, saya begitu percaya Tuhan akan memperlengkapi kehidupan kita. Di Ulangan 6 ayat 5, firman Tuhan katakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Jadi ada sinkronisasi, ya, ada hubungan antara cara hidup dan dalam perbuatan kita. Jadi itu yang harus kita tunjukkan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Memulai perbuatan-perbuatan baik. Bagaimana kita hidup bisa memberikan harapan buat orang lain yang sedang lemah mungkin.
Ya, bagaimana lewat kehidupan kita orang lain yang nggak melayani mau melayani. Ketika mungkin kita sebagai usher mungkin di gereja, pas kita senyum orangnya sebenarnya belum melayani itu. Pas kita kasih senyuman, pas kita sapa shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bisa aja saudara, Tuhan ubahin, Roh Kudus mengubahkan dan dia bilang, saya mau melayani. Karena orang-orang yang dia lihat sudah lebih dulu punya hati melayani. Bisa aja ketika kita main musik, ketika kita memimpin pujian, orang-orang bisa mengalami hadirat Tuhan, orang-orang bisa mengalami pemulihan, orang-orang bisa dikuatkan. Bahkan yang malas tidak melayani bisa melayani Tuhan. Nah, ini sebuah hal-hal yang positif di kehidupan kita, yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan, dan harus kita komitmenkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Karena itu sebagai jemaat Tuhan, jadikan komitmen bukan sebagai wilayah pekerjaan Tuhan yang berat atau hal yang penuh dengan pengorbanan, melainkan bukti kesetiaan kita, melainkan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dan saya berdoa buat kita hari ini, kiranya lewat firman yang mungkin singkat di hari ini, di saat ini, tapi saya percaya kita semua akan mengalami sesuatu hal yang baru dan bisa mengambil komitmen lagi dalam Tuhan untuk memulai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak kita untuk mengambil momen sejenak. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa mengambil komitmen lagi dalam Tuhan. Mungkin sekarang ini kita sedang dalam keadaan yang lagi nggak bergairah. Saya berdoa kita menemukan gairah lagi dalam Tuhan. Mungkin kita lagi mengalami kepahitan, rasa pahit karena dikecewain. Kita melayani udah bertahun-tahun tapi nggak pernah diapresiasi. Kita melayani tapi mungkin orang nggak ngelihat kita. Saya berdoa, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhanlah yang melihat setiap isi hati kita. Saya ingatkan lagi, ubahlah fokus kita pada Tuhan, bukan pada diri kita. Sehingga kita tidak mudah dikecewakan. Karena kita percaya Tuhan Allah kita yang akan selalu memprovide kehidupan kita. Mulai dari sekarang sampai selamanya. Saya berdoa buat saudara hari ini. Mari kita letakkan tangan kita di dada kita. Dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan online hari ini Tuhan. Hamba percaya hari ini ada anugerah-Mu tercurah dalam kehidupan setiap kami yang menyaksikan ibadah pada hari ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap kami bisa memiliki komitmen untuk mau hidup dalam kebaikan, untuk mau hidup dalam nilai-nilai kebenaran Kristus. Bila Tuhan perlengkapi kehidupan kami, pertajam visi kami untuk melihat hal-hal yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang hari ini Tuhan hadir. Yang mulai lemah Tuhan kuatkan lagi. Yang mulai mengalami kemunduran dalam koranen Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja sehingga menemukan semangat lagi dalam Tuhan. Yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyembuhkan. Tuhan kiranya memulihkan Tuhan. Dan bahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan yang rindu melayani hari ini, biarlah ini ada terobosan untuk mereka bisa menemukan visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, bahwa inilah waktunya untuk mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan bersyukur dan hamba percaya firman-Mu di siang hari ini, di hari ini tidak akan berlalu begitu saja, tapi benar-benar Tuhan firman-Mu hari ini benar-benar menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan ya, dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal akan selalu menuntun, menaungi, bahkan memelihara setiap kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.